Halo Sobat Seman Sapa, selamat datang di podcast Berkisah, bercerita kilas SMA. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Ifah Nabila sebagai host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni SMA Negeri 1 Payung Angkatan 19 tahun 2024. Dan di sini sudah ada kedua narasumber kita yang sangat cantik dan sangat ganteng. Dan tentunya teman-teman SMA Negeri 1 Payung sudah mengetahui dengan mereka ini ya. Tapi agar lebih mengenal lebih dekat lagi, jadi saya persilakan untuk Kak Bene sama Kak Lisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dari siapa dulu nih? Kak Bene aja. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Benedictus Flori. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Payung yang baru saja beberapa hari yang lalu baru diwisudakan secara resmi gitu kan. Dan untuk kesibukan saya saat ini yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah sedang menunggu hasil UTBK yang mana pengumumannya sekitar bulan 6 nanti. Dan kesibukan yang kedua adalah menjadi pengacara tentunya, yaitu pengangguran banyak acara. Jadi sedang mencari kesibukan lah saat ini untuk mengisi kehampahan selama libur yang kurang lebih 2-3 bulan ini gitu. Kalau menurut Kak Lisa gimana? Oke, halo Sobat Seman Sapa, perkenalkan saya Lisa Indasari, saya alumni dari SMA Negeri 1 Payung Angkatan 19 tahun 2024. Saya merupakan alumni dari kelas 12 IPA 2. Kesibukan saya sekarang yaitu menanti PNS lah ya, bisa dibilang pagi nunggu sore. Dan alhamdulillahnya saya sendiri sudah lulus di jalur SNBP 2024 sekarang. Oke, halo Kak Lisa, halo Kak Bene. Kira-kira gimana kabarnya setelah merasakan kelulusan kemarin? Dan apa rasanya sih setelah lulus gitu? Oke, Kak Bene dulu ya. Oke, kalau untuk kabarnya ya mungkin ya seperti inilah. Cuma kalau untuk rasanya ada sedikit berbeda gitu. Selama mungkin kita pada saat di sekolah dulu yang mungkin dari pagi kita di sekolah sampai sore dengan berbagai kegiatan yang mungkin kegiatannya ada di sekolah, kegiatan di luar sekolah. Namun pada saat ini setelah libur dan juga setelah lulus dari SMA Negeri 1 Payung, sepertinya kayak hampa aja gitu hidup, kayak ada yang kurang gitu dalam hidup ini setelah lulus dari sekolah ini. Yang biasanya mungkin setiap hari itu ke kantin bersama kawan, ada canda tawa di kelas, di rumah kayak bangun tidur itu sekitar jam 8 langsung main handphone, kayak ya udah nggak ada apa-apa sih kegiatannya. Jadi saat ini ya pengen cari kesibukan aja dengan ya berusaha untuk mencari kegiatan di luar aja gitu. Benar sekali Kak Bene. Kalau menurut Kak Lisa gimana sih rasanya Kak? Iya, benar kata Kak Bene. Tapi menurut saya ini ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kurang dalam kegiatan saya, dan mungkin teman-teman yang baru lulus kalian pun merasakan seperti itu. Dari dulunya sekolah, pagi sampai sore di rumah sekolah, berbiur dengan teman-teman yang lain, ke kantin, sama-sama belajar. Bahkan yang paling penting ini ya, pas jam pelajaran sekolah itu yang paling ditunggu-tunggu adalah jam kos. Dan sekarang mungkin kita merasakan pada saat sekolah itu ingin sekali merasakan libur, tapi sekarang kami sudah merasakan libur yang panjang, cukup panjang lah ya, 2-3 bulan ini merasakan hampa dan sepi dari pagi nunggu sore. Ya benar sekali, saya setuju banget dengan kata Kak Lisa maupun Kak Bene. Apalagi kalau boleh jujur ya Kak, selama saya ke sekolah itu gimana ya, sekolah itu merasa sepi gitu. Ada yang kurang aja tanpa adanya kakak kelas 12 lagi di sekolah. Kalau ngomong-ngomong kalau masalah kelulusan nih Kak Bene, kemarin Kak Bene kan sebagai ketua panitia pelaksanaan ya. Nah kira-kira gimana sih perasaan Kak Bene menjadi ketua panitia pelaksanaan wisuda kemarin? Oke, sebelum aku kasih tahu perasaannya, mungkin aku kasih tahu dulu ya panitia itu siapa-siapa aja gitu. Aku kasih tahu dulu kira-kira siapa yang menginisiasinya semuanya. Jadi pada saat itu di semester 2-an itu Bu Murtika kasih tahu bahwa setiap kelas itu harus punya 5 perwakilan per kelas untuk menjadi tim panitia inti gitu. Nah setelah kita ada perwakilan setiap kelas, itu kita langsung kumpul. Nah pada saat kumpul itu baru kita menyusun struktur kepanitiaannya gitu. Dan pada saat itu memang teman-teman panitia lainnya yang merekomendasikan saya untuk menjadi ketua panitia. Awalnya saya sempat menolak, itu beberapa kali saya menolak, namun teman-teman lain dari kelas-kelas lain juga
sangat mempercayai saya untuk menjadi ketua panitia. Ya saya rasa kalau memang teman-teman sedikit sangat mempercayai saya, ya mau tidak mau saya harus menerima gitu. Padahal saya rasa saya juga belum terlalu siap gitu untuk menjadi ketua panitia, karena ya kita ketahui bahwa di acara perpisahan kemarin, di mana ini ada acara kita bersama dengan teman-teman 200-an lebih siswa, di mana sebagai ketua, sebagai seorang leader, kita harus mengayomi 200-an kepala yang berbeda dengan mungkin memiliki konsep yang berbeda, mungkin pengen acara yang berbeda, tapi disinilah kita belajar bagaimana menjadi seorang leader untuk mengayomi, menerima semua tampungan aspirasi dari kawan-kawan. Jadi di kepanitiaan itu ketuanya itu ada saya, di mana dari ketua pelaksana dari pihak Dewan Guru itu ada Pak Ridwan, dan juga untuk sekretaris itu ada Nesa dan juga Jilpa, di mana koordinatornya itu adalah Bu Murtika, dan juga untuk bendahara itu kami percayakan kepada Najwa, di mana Najwa ini juga akan menjadi koordinator di setiap kelas, di mana Najwa ini juga akan misalnya ada kekurangan apa gitu memang berhubungan dengan dana di setiap kelas, maka dia akan menjadi koordinator bendahara-bendahara di setiap kelas. Dan Najwa ini juga dikoordinatori oleh Bu Dewi Sekarsari. Nah, kalau untuk divisi-divisi, itu yang pertama kita ada divisi acara, karena acara adalah memang kalau bisa dibilang jantungnya sebuah acara gitu. Jadi divisi acara ini sangat-sangatlah penting dan sangat-sangat berperan dalam sebuah acara. Untuk divisi acara sendiri itu untuk ketuanya itu kalau tidak salah itu Yunis, ada juga anggotanya itu ada Anggi, Wulan, Nurun, dan beberapa teman lainnya, dikoordinatori oleh Bu Diki, dan juga beberapa dewan guru lainnya seperti Pak Ajis, ada Bu Dina juga gitu, Bunda Jessica. Nah, kalau untuk divisi dekorasi itu kami percayakan kepada Marisa, Ergi, dan Sugi serta tim-tim lainnya, di mana pada divisi ini juga dikoordinatori oleh Bu Ria Cahyasari. Selanjutnya itu ada divisi perlengkapan, di mana perlengkapan juga sangatlah penting, di mana kayak persiapan segala photobooth, persiapan panggung, segala hal yang memang berkaitan dengan perlengkapan itu untuk koordinatornya adalah Jalil, di mana koordinator gurunya yang untuk ibaratnya mengarah kawan-kawan lain itu adalah Pak Hermansyah sendiri. Nah, selanjutnya itu ada divisi konsumsi. Nah, kalau divisi konsumsi ini kalau setahu saya itu ada Nuria, Sisi, dan kawan-kawan, di mana dikoordinatori oleh Bu Husmi Utari dan juga beberapa dewan guru lainnya. Dan saya juga lihat di struktur kepanitiaan memang ada juga divisi dokumentasi, di mana yang untuk koordinator siswanya itu ada Reynalta, dan juga untuk koordinator gurunya itu kalau tidak salah Pak Joko gitu. Dan untuk ada juga divisi-divisi lain saya lihat di kepanitiaan itu juga ada divisi keamanan, dan juga divisi apa ya kemarin saya baca itu ada tim kesiswaan juga, yang dimana itu dikoordinatori oleh Pak Satria. Namun dalam proses kepanitiaan ini memang semua teman-teman yang memang tidak terlibat di panitia inti itu memiliki keterlibatan. Jadi kayak walaupun ini bukan job desk saya, tapi kalau memang saya rasa itu perlu dibantu, ya udah kita saling bantu aja gitu, saling melengkapi gitu. Dan beberapa dewan guru juga saling melengkapi gitu, walaupun tidak ada dalam kepanitiaan, tapi ya ini kan acara kita bersama, jadi kita semua saling bekerja sama gitu untuk mensukseskan acara kita. Oke Kak, kalau menurut saya sendiri ya Kak, masalah wisuda kemarin itu menurut saya udah menarik juga. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Bene sebagai ketua panitia, apakah sesuai ekspektasi gitu? Waduh, kalau ditanya masalah sesuai ekspektasi atau tidak, ini kalau berbicara tentang sebuah acara, yang namanya acara itu pastinya tidak berjalan dengan bukan tidak sesuai ekspektasi, tapi ada saja kendala-kendala. Mau acara sebesar apapun, pasti yang namanya kendala itu pasti ada. Dan memang selama persiapan itu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai ekspektasi kami. Mungkin mulai dari pensi, itu kami memang rencananya itu pengen membuat sebuah roket ketika ada acara sudah dibuka oleh PLT kepala sekolah, itu ada roket yang meluncur sebagai tanda bahwa acara sudah dibuka. Namun pada saat itu karena terlalu sibuknya gitu ya, sampai mungkin banyak pekerjaannya, dan itu tidak terjalankan. Tapi untuk acara pensi yang lumayan oke lah, lumayan luar biasa keren juga, teman-teman sudah persiapannya oke setiap kelas itu. Dan untuk di hari H mungkin kalau berbicara tentang ekspektasi atau tidak, sebenarnya nggak expect sih kalau akan hujan turun gitu. Hujannya turun deras gitu kan, dimana yang awalnya aturan kursnya sudah pas, jadi harus saling mapet gitu. Jadi ada beberapa sesi acara seperti sungkeman, pembasuhan kaki itu mungkin agak sedikit sempit gitu, jadi agak susah. Dan juga untuk mobilitas pada saat naik ke panggung, ada apa ya, yang kemarin itu pemanggilan siswa berprestasi, itu juga sangat-sangat ya agak-agak gimana gitu ya. Tapi
saya luar biasa banget kekompakan dan juga effort dari teman-teman OSIS. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman OSIS. Eh, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang basah-basahan demi kita, walaupun ekspektasinya nggak sesuai karena hujan, tapi berkat teman-teman OSIS dan juga Bapak Ibu Dewan Guru semuanya berjalan dengan lancar. Dan pada saat itu juga yang hujannya mungkin menjadi sebuah udara yang dingin, tapi saya rasa itu menjadi sebuah kehangatan gitu. Ya benar sekali Kak, apalagi anak OSIS ketika menjadi ojek payung dadakan ya benar. Kak. Basah-basahan gitu ya. Saya lihat juga ada Sam Heji pakai Jas mantel jas hujan hujan, juga iya. ya. Jadi agak- Oh, kalau menurut Kak Lisa sendiri, gimana sih ekspektasinya? Apakah sesuai? Kalau menurut kakak sih kurang ya, bukan tidak sesuai tapi kurang karena mungkin benar kata Kak Bene tadi cuaca tidak mendukung, terus banyak acara-acara itu karena diganggu oleh cuaca itu jadinya ribet, menyusahkan teman-teman OSIS yang tadinya udah fix ini gini kursinya gini, jadi harus basah-basahan, dempet-dempetan. Jadi mungkin selama kakak sekolah di SMA ini perdana, kalau nggak salah ya Kak Bene ya, ini perdana perpisahan kelas 12 itu hujan. Oh, berarti Jadi sangat sedikit kecewa sama cuaca. Bukannya kita tidak bersyukur ya, karena itu semua anugerah, jadi kita harus kita bersyukuri. Tapi cuma nggak sesuai ekspektasi juga mungkin. walaupun nggak sesuai ekspektasi, mungkin ada lah ya cerita-cerita menarik selama wisuda kemarin. Banyak sekali. Kira-kira apa sih Kak? Kalau cerita pas hari terakhir ya, kan kakak awalnya padus kan. Ya. Terus kata Ibu Murtika pas sebelum abis sungkeman itu dipanggil lah kakak, Lisa bisa nggak nyanyi? Wah Bu, kan nggak ada di koordinasi terlebih dahulu kan sebelumnya. Jadi acara ini dadakan. Bisa nggak nyanyi? Nyanyi apa Bu? Nyanyi yang tadi padus aja katanya. Terus gimana Bu konsepnya? Jadi nyanyi dulu kata Ibu, terus kamu panggil orang tua kamu, suruh ke depan. Wah gimana ya, ada rasa malu, ada rasa takut, gemeteran. Mana lagunya itu sangat sedih banget lagunya. Kakak kasih tahu juga ya, Iya. ini hari pertama selama kakak 3 tahun sekolah di SMA dipeluk sama orang tua kakak. Wow, Hari pertama. sangat mengharukan sekali ya Kak. Hari pertama terus kakak nyanyi, terus kakak jemput orang tua kakak. Kebetulan yang datang papa kakak, ayah kakak, karena ibu kakak itu nggak bisa datang bekerja. Jadi sangat terharu lah, sampai nangis, berpelukan di depan itu, dan mungkin anak OSIS juga melihatnya kan. Terharu. Jadi itu juga. Walaupun dadakan sangat wah gitu ya. Sangat Kalau menurut Kak Bene sendiri, apa sih cerita menariknya gitu? Oke, kalau dari aku sendiri untuk momen yang kita menariknya itu pada saat hari kelulusan juga gitu. Karena yang pertama mungkin selama 3 tahun kita sekolah di SMA juga, ya mungkin ada beberapa sesi di mana kita berpelukan dengan orang tua, sungkeman dengan orang tua mungkin pada saat hari-hari Lebaran. Tapi pada saat kemarin yang pertama itu adalah sesi sungkeman. Saya rasa pada saat itu adalah air mata yang keluar dengan ibaratnya dengan tulusnya gitu, air mata keharuan, kesedihan, campur aduk lah ibaratnya. Melihat orang tua, kita sungkeman sama orang tua, kita cuci kaki orang tua, itu sangat sedih banget gitu. Dan yang kedua juga mungkin kalau pada saat hari kelulusan kemarin, kalau nggak hujan mungkin saya nggak akan bisa ke panggung bawa payung meluk sama orang tua saya kalau nggak ada hujan. Jadi menurut saya hujan itu bukanlah sebuah ibaratnya musibah yang benar-benar membuat acara kita tuh gagal ataupun nggak sesuai ekspektasi, tapi malah memberikan sebuah kehangatan baru gitu bagi kita semua. Mungkin itu rencana Tuhan untuk membuat benar. wisudanya lebih menarik gitu ya lebih Kak. hangat lah gitu ibaratnya. Ya. Lalu saya mau tanya nih sama Kak Bene. Kak Bene kan sebagai ketua penitia wisuda kemarin, pastinya udah tahu nih kalau temanya tuh kan roket-roket. Nah kira-kira terinspirasi dari apa sih Kak? Oke, jadi untuk awalnya itu kita persiapannya itu yang pertama kita pengen cari tahu dulu nama angkatannya seperti apa. Jadi ada beberapa opsi yang telah kita sediakan dan kita cari bersama-sama dengan teman-teman panitia lainnya. Dan pada saat itu kalau tidak salah ada 3 opsi.
dan teman-teman lainnya juga setuju dengan opsi yang Akulaster, di mana Akulaster ini juga singkatan dari angkatan kurikulum 2013 terakhir, di mana ada kata las juga yang artinya terakhir gitu kan. Nah setelah itu kami koordinasikan dengan Bu Diki, dengan Bu Murtika, dan ternyata Bapak Ibu gurunya juga ACC dengan nama angkatan kami. Setelah kami membuat nama angkatan, kami disuruh untuk membuat temanya seperti apa untuk tahun ini gitu. Ada harus satu hal yang benar-benar kayak menarik gitulah. Jadi kami sepakat pengen membuat tema galaksi gitu. Jadi makanya kami membuat tema Rocketing Together to Become a Real Star. Jadi meroket bersama menjadi bintang sesungguhnya. Makanya setiap foto-foto booth kami, nuansa-nuansa dekorasi dari panggung itu juga itu memang bernuansakan galaksi, bernuansakan ya kayak bintang-bintang, ada warna-warna ungunya ya kayak luar angkasa gitulah. Jadi harapan besarnya kami dan teman-teman semua seangkatan kelas 12 ini setelah lulus dari SMA Negeri 1 Payung ini bisa meroket setinggi-tingginya sehingga bisa menerangi dunia ini. Karena kita ketahui seperti matahari kan juga merupakan bintang juga ya, bintang besar juga yang mana menyinari dunia ini. Jadi harapannya saya, teman-teman semua seangkatan kelas 12 bisa menyinari siapapun, kapanpun, dan dimanapun sampai kapanpun itu. Wah, menarik sekali sih Kak Bene. Kira-kira kenapa alasan memilih nama Akulaster itu ya Kak? Ya kalau untuk bicara alasannya seperti yang tadi saya bilang bahwa itu terpikir karena kami itu angkatan kurikulum 2013 yang terakhir gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyetujui juga saran-saran kami di panitia inti untuk membuat nama angkatan ini Akulaster, di mana kami juga angkatan ke-19. Kalau menurut Kak Lisa, gimana sih alasannya kenapa harus memilih Akulaster gitu namanya? Ya, kalau dari nama Akulaster ini saya sangat setuju karena memang benar kami angkatan terakhir di kurikulum 2013 dan bisa kalian kan angkatan kedua ya kurikulum Merdeka. Jadi mungkin ini sangat cocok untuk angkatan kami yaitu angkatan terakhir kurikulum 2013. Jadi cocok sih bagi saya, sangat mengiyakan. Oke, sekarang kan Kak Bene sama Kak Lisa nih udah lulus nih. Kira-kira ada gak sih momen yang sangat dirindukan selama di sekolah? Banyak sekali kalau itu. Kira-kira apa sih, Pak? Oke, kalau untuk momen yang dirindukan sebenarnya kalau diceritakan kayaknya dari pagi sampai sore tuh nggak bakal habis ya. Apalagi 3 tahun tuh bukan waktu yang singkat gitu ya. 3 tahun tuh waktu yang lama. Dan tapi kita rasanya singkat, tapi menurut saya itu ada waktu yang lama. Jadi momen yang dirindukan yang pertama itu adalah yang benar-benar ya sebenarnya semua orang merindukan hal ini, yaitu adalah nakal-nakalnya bareng teman-teman gitu. Jadi kita ke kantin pada saat jam istirahat, kita tiduran di kelas, kita nggak kerjain tugas. Sebenarnya walaupun itu adalah hal yang negatif, tapi saya rasa semua teman-teman pasti merindukan hal tersebut gitu. Bahkan pada saat kelulusan kemarin di hari-hari terakhir kita mau lulus, itu kawan-kawan kelas saya di kelas 12 IPA 3 itu kayak jarang banget kita keluar kemana gitu, tapi kita kumpulnya di kelas itu kayak baring-baring sambil cerita-cerita random gitu tentang ya kapan kita kumpul lagi, nanti suatu hari bisa kumpul lagi enggak, kapan ada waktu bersama lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dirindukan. Selain sama teman-teman juga, hal yang dirindukan juga sama guru pastinya. Kalau sama guru ya paling dirindukan tuh mungkin ocehannya mungkin ya, tapi saya rasa ocehan-ocehan guru itu yang membuat kita semakin maju, membuat kita semakin harus berubah gitu, karena tanpa guru juga pastinya kita tidak akan menjadi apa-apa gitu. Karena dekat guru juga, setiap kendala apapun yang kita alami di sekolah pasti guru-guru akan menolong kita. Makanya hal-hal tersebut yang akan menjadi hal yang paling dirindukan. Apalagi pada saat perpisahan kemarin, acara kelulusan kemarin, setelah acara seremoni kan kita ada sesi salam-salaman sama guru. Itu saya lihat bukan cuma saya aja sih, teman-teman lain juga, dan banyak sekali Bapak Ibu Dewan Guru juga mengeluarkan air mata. Saya mungkin sebagai tanda kapan lagi bisa mengulangi hal yang pernah kita lewati bersama gitu. Mungkin ocehannya, kenakalannya. Makanya saya juga sedih pada saat itu, banyak sekali air mata keluar dengan kelulusannya gitu. Berarti dari cerita Kak Bene ini saya tahu bahwa hal yang negatif itu yang sangat dirindukan ya Kak setelah lulus. Benar. Tapi hal positif juga pasti dirindukan, kegiatan-kegiatan bareng itu yang paling sangat dirindukan juga. Tapi aku tertarik kemarin sebelum kita melaksanakan podcast ini, kemarin kan sempat juga ngobrol sama Bu Murtika bahwa feel ketika kita libur pada saat sekolah dan juga pada saat lulus itu sangat berbeda gitu. Kayak ada satu hal yang kosong gitu dalam diri kita gitu. Jadi ya mungkin teman-teman akan merasakan ketika teman-teman sudah lulus nantinya. Perbedaan libur sama lulus nanti itu seperti apa. Oke. Kalau menurut Kak Lisa sendiri nih, gimana sih momen yang dirindukan kalau di sekolah?
kalau bisa diceritakan satu-satu tuh bakalan panjang ya. Jadi banyak banget momen-momen yang dirindukan pada saat sekolah itu. Mulai dari makan bareng teman di kelas, ke kantin bareng, gosip bareng. Nah, satu nih yang paling kakak rindukan itu keluar, tapi alasannya tuh nggak jelas. Sampai kemarin tuh kakak pernah dihukum cuman gara-gara ke kantin jam pelajaran, terus hukumannya ngetraktirin semua teman kelas. Wow. Tapi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita tuh, kan melatih kedisiplinan kita. Jadi banyak sekali momen-momen yang dirindukan. Sebenarnya itu guru keras kepada kita itu bukan untuk menurunkan mental kita, tapi untuk membentuk karakter kita ke depannya. Jadi jangan ngira bahwa guru ngoceh-ngocehin tuh benci sama kita, tapi guru ngoceh itu sayang sama kita. Oke, saya setuju sekali sih sama Kak Lisa ini. Kalau pikir-pikir tentang kelulusan nih, tentang konsepnya, itu berapa lama sih Kak untuk bikin konsepnya itu? Kalau konsep serahkan sama Oh iya, silakan Kak Bene. Kalau untuk konsep persiapannya memang sebenarnya dari awal semester 1 itu sebenarnya udah dekode-kode sama Bu Murtika gitu, kayak Ben kapan Ben, kayak Ben susunlah kepanitiaannya gitu. Jadi cuma pada saat itu saya masih belum peka gitu, kayak apa sih yang harus aku perbuat gitu, kayak masih belum ngeh gitu mau ngapain gitu. Jadi pada saat semester 2 barulah tadi saya bilang tadi kepanitiaannya mulai dibentuk. Jadi persiapannya dibilang lama juga nggak lama, dibilang cepat juga nggak cepat. Jadi sekitar bulan-bulan 2 kemarin, 1 kemarin tuh kita sudah mulai menjalankan konsep seperti yang pertama untuk foto angkatan, yang kedua untuk acara pensi, yang ketiga itu ada acara hari hanya gitu. Jadi untuk foto angkatan tuh memang kami sudah menyiapkan, mungkin ada beberapa tingkatan yang akan dijajarkan gitu. Ada butuh berapa kursi, berapa meja, di barisan pertama itu siswanya ngapain gitu, dan posisinya seperti apa, jumlah kursinya berapa gitu. Itu semua kita konsepkan awal-awal gitu. Dan juga mungkin saya pilih lagi gitu siswa yang ukurannya S itu siapa-siapa aja, L siapa-siapa aja, M siapa-siapa aja. Jadi biar enak ngaturnya gitu. Nah, setelah kita foto angkatan, baru kita mulai konsepin lagi untuk acara pisah kenang di hari pensi sama di acara wisuda seremoninya gitu. Dan itu pun ya pastinya kita selalu berkoordinasi dan juga saling komunikasi lah antara guru dan juga teman-teman panitia lainnya gitu. Pengen acaranya itu seperti apa gitu. Jadi semuanya sudah terkonsepkan gitu. Oh, jadi kalau dibalik persiapan kelulusan kemarin, ada gak sih Kak kendalanya tuh? Kalau berbicara tentang kendala pasti ada. Yang namanya acara pasti ada kendala Iya ya. sih. Mungkin yang pertama kendalanya mungkin setiap orang tuh pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, punya egoisme yang berbeda-beda, punya emosional yang berbeda-beda. Jadi kendala sebagai acara ini mungkin terkadang kita sudah melakukan hal ini, mungkin ada saran-saran dari orang-orang lain ataupun pihak luar yang mungkin itu menjadi masukan kita. Ya mungkin di sisi lain kita ngerasa kayak aku udah capek udah bikin ini tapi harus dirubah lagi, tapi itulah supaya acara kita itu bisa sempurna gitu. Dan kendala lainnya mungkin ya tadi kita harus bisa mengayomi, mengatur 200-an lebih teman-teman kepala yang berbeda dengan mungkin pikiran yang berbeda, tapi di sini kita ditantang untuk bagaimana kita bisa mengayomi mereka. Kita ditantang untuk bagaimana kita bisa mengajak mereka bahwa inilah acara kita bersama loh, ini kegiatan kita bersama. Jadi harus sama-sama kita sukseskan gitu. Jangan cuma libatkan pada 1-2 orang aja gitu. Itu kendala yang paling pertama menurut saya, karena kita kalau mengajak kawannya mungkin kayak mereka aja gitu, itu kayak sangat menantang sekali, bahwa kalau cuma 2-3 orang yang bekerja itu sangat susah gitu untuk berjalannya acara ini. Tapi kalau kita bekerja sama, kita saling gotong royong, saya yakin itu pasti bisa. Itu untuk kendalanya ya. Kendala yang kedua itu mungkin selama segi persiapan itu dari segi emosional juga. Mungkin teman-teman pada saat persiapan ada yang mungkin udah emosinya udah naik, udah tinggi, kayak udah dibiarkan aja gitu. Tapi itu wajar, dalam sebuah acara itu pasti wajar, karena setiap orang tuh punya emosional yang berbeda-beda, mungkin cepatan emosi atau apapun itu wajar. Tapi di sini tantangan kendalanya yang bagaimana sebagai seorang anggota dari sebuah kepanitiaan dan juga saya sendiri sebagai ketua panitia
kita di sini harus belajar bagaimana kita mengontrol emosional kita supaya tidak berlarut-larut gitu. Jadi kita sekarang udah tahu ya kalau selama ini kelas 12 ini sangat berusaha keras untuk Iya. keperpisahannya kali ini. Kalau menurut Kak Lisa sendiri nih, apakah Kak Lisa mengalami kendala juga dalam perpisahan kali ini? Kalau mengalami kendala itu sudah pasti ya. Heeh. Dalam suatu acara itu banyak banget kendala, dari mulai teman-teman kelas, yuk nyiapin ini untuk kita nanti. Yang paling susah diatur itu jujur yang cowok. Karena perlu diketahui juga yang cowok tuh kan masuk dalam kepanitiaan perlengkapan ya. Jadi yuk kita kan ditugaskan untuk pensi, latihan yuk kalau jam istirahat. Capek gini baru selesai ini. Pasti banyak alasannya. Informasi juga nih, saran buat adik-adik. Seterusnya, kalau kalian mau acara kalian bener-bener mateng, siapin dari awal-awal semester. Siapin aja. Percaya deh, kalau baru mau pas hari hanya aja, kalian mempersiapkan itu nggak bakalan selesai. Pasti ada hal-hal yang terkendalanya. Oke Kak, ini sekarang mungkin udah waktunya udah selesai, tapi aku punya satu pertanyaan lagi nih untuk Kak Bene maupun Kak Lisa. Pertanyaan terakhir deh, itu pesan dan kesan Kakak untuk guru maupun untuk teman-teman sekitarnya dan adik kelas Kakak gitu. Silakan Kak. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih buat semua Bapak Ibu Dewan Guru yang kemarin sudah banyak sekali membantu kami dalam segi persiapan, mulai dari pra-acara sampai acara. Ribuan terima kasih, karena tanpa Bapak Ibu Guru juga acara kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman OSIS yang pada saat hari H juga sudah membantu kami dalam persiapan dalam acara itu juga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman panitia inti yang sudah bekerja keras, bekerja sama untuk menyukseskan acara Kisah Kenang, dan juga tentunya teman-teman seangkatan kelas 12 yang sudah rela meluangkan waktu, sudah kerjasama juga untuk acara kita ini. Untuk kesannya mungkin selama di SMA merasa bahagia, merasa sangat-sangat dipedulikan, merasa sangat-sangat diayomi, merasa sangat-sangat ya segala hal selalu dilibatkan gitu. Untuk pesannya buat teman-teman semua yang ada adik kelas juga, semangat belajar, apalagi sebentar lagi mau ujian akhir semester. Jangan sibuk bermain game, pokoknya semangat belajar sampai menjadi versi terbaik kalian sendiri. Amin. Kalau menurut Kak Lisa, tolong Kak sampaikan. Ya, kalau menurut kakak nih sama Kak Bene ya, kurang lebihnya begitu. Kak berterima kasih kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Payung ini karena sudah membimbing, mengajar siswa-siswinya untuk yang paling penting itu kalau di sini karakternya ya. Luar biasa, SMA Negeri 1 Payung ini yang paling fokus itu yang pertama karakternya. Kalau ilmu bisa dicari di mana aja kan. Jadi saya sebagai perwakilan, sebagai diri saya sendiri itu meminta maaf dan berterima kasih kepada semua pegawai, petugas, guru-guru dan staf-staf yang ada di SMA Negeri 1 Payung ini yang telah mengurus, membimbing, mengajar, serta mendidik siswa-siswi SMA Negeri 1 Payung ini dengan cara yang luar biasa, dengan cara berbagai macam cara agar anak muridnya itu tetap ke jalan yang benar, karakternya bagus. Dan yang sangat penting ini ya, di SMA Negeri 1 Payung ini sangat mengapresiasikan siswa-siswinya yang berprestasi. Iya, benar sekali. Aku mau tutup dengan sebuah quotes gitu kan. Aku mau kasih tahu, ya mungkin pesan juga buat closingnya dari untuk teman-teman semua. Hidup adalah pilihan, maka pilih yang terbaik. Wow, oke. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Bene maupun Kak Lisa yang udah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast kita kali ini. Gak terasa waktu udah berlalu dan akhir podcast kali ini. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang lain juga mengucapkan selamat atas kelulusannya. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Dan oke, Sobat Semangat Sapa, mungkin hanya itu saja
podcast kita kali ini tentang wisuda Akulaster 19 kemarin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, see you.